teman-teman, hari ini kita akan bahas soal Grand Final Padlock keempat Clash of Champions Ruang Guru. Sebelum itu, aku mau menginformasikan bahwa aku akan buat playlist cara jago matematika untuk SMP sampai SMA. Nah, jadi di dalamnya nanti akan ada materi-materi SMP sampai SMA yang kalian bisa nonton nanti. Oke, tanpa basa-basi, mari kita ke pembahasannya. Oke, untuk soal keempat dari soal Clash of Champion, di sini aku bacakan dulu. Setiap kotak dapat diisi oleh bilangan 7 atau 8. Berapa banyak cara mengisi kotak-kotak tersebut sehingga jumlah angka di setiap baris dan di setiap kolom merupakan bilangan genap. Oke. Nah, di sini ada kotak-kotaknya. Teman-teman bisa mengisi setiap kolom atau setiap kotak ini dengan angka 7 atau 8. Tidak ada selain itu ya. Nah, sebelum itu mungkin aku akan jelaskan dulu mengenai konsep jumlah dua bilangan ganjil dan genap. Oke, aku akan kasih contoh. Kira-kira nanti teman-teman bisa menyimpulkan apa gitu ya dengan contoh yang ini. Nah, ini contoh yang pertama, 1 tambah 3 kan 4 ya. Terus 101 tambah 200 itu sama dengan 301. Terus 2 tambah 6 sama dengan 8. Lalu 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, ini aku tunjukkan secara sembarang aja. Mungkin teman-teman ya mungkin enggak ya apa yang aku kasih contoh ini. Dan pertanyaannya apa yang dapat disimpulkan? Lihat, di contoh yang pertama kita punya 1 dan 3. Di mana 1 dan 3 itu berhubungan atau merupakan sebuah bilangan ganjil, gitu ya. Jadi, kesimpulan pertama, saat meskipun sebenarnya kita nggak boleh menyimpulkan hanya satu contoh terus kita simpulkan ke yang lebih umum, ya itu nggak boleh. Tapi ya mungkin ini sudah apa istilahnya, sudah merupakan kalau aku kasih pembuktian secara ini ya, secara matematik yang benar-benar matematik mungkin akan lebih lama gitu ya. Tapi teman-teman mungkin akan lebih tahu maksudnya ketika diberi contoh seperti ini gitu ya. Nah, di sini yang pertama yang dapat disimpulkan adalah ganjil ditambah ganjil itu sama dengan genap. Lihat, 1 itu ganjil, 3 itu ganjil, lalu hasilnya 4 yang merupakan bilangan genap. Terus yang kedua, 101 ditambah 200, di mana 101 merupakan ganjil dan 200 merupakan genap. Hasilnya adalah bilangan ganjil, gitu. Nah, sesuai dengan kesimpulan yang kedua. Lalu yang ketiga, 2 tambah 6 itu 8, di mana 2 merupakan genap dan 6 juga genap, gitu ya. Nah, maka hasilnya 8 yang merupakan genap juga. Lalu yang terakhir, genap ditambah ganjil sama dengan ganjil. Sebenarnya ada 3 teman-teman ya, yang teman-teman harus nggak menghafal sih, lebih tahu konsepnya gitu ya. Yang ini aja, 1, 2, dan 3 aja. Yang keempat sebenarnya sama aja dengan yang kedua ya, karena tinggal dibalik doang. Karena ya ini operasi genap ganjil kan memenuhi lapangan itu ya, lapangan bilangan real. Jadi ya pastilah dia merupakan komutatif. Oke, dari sini kita akan lanjut. Lalu kita akan buat sebuah kotak ya, seperti ini sebagai contoh saja. Dan mungkin kotak ini akan membuat sebuah gambaran buat teman-teman untuk menyelesaikan soal yang ada di sini gitu ya. Kita lihat permintaannya adalah di kolom pertama ketika dijumlahkan antara kotak 1 dan kotak yang kedua ke bawah gitu ya, itu dijumlahkan hasilnya genap. Begitupun kolom kedua harus genap, begitupun kolom ketiga harus genap, lalu baris pertama dan baris kedua juga harus genap ketika dijumlahkan. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita lihat salah satu contohnya ya. Kalau kita letakkan di sebelah sininya ganjil dan di sininya ganjil, lihat aku kasih Aku kasih warna yang berbeda untuk mengindikasikan ya, nanti aku jelasin lah di akhir ya. Kalau kita kasih di sini ganjil, di sini ganjil, ya maka
sisanya itu yang bawah harus ganjil juga. Kenapa? Karena tadi pembahasan sebelumnya ganjil ditambah ganjil kan harus genap. Nah, maka ini hasilnya genap gitu. Ya. Nah, ini ganjilnya teman-teman bisa isi dengan 7 ya, sesuai dengan soalnya. Lalu saat aku kasih di sini ganjil, otomatis di bawah juga harus ganjil juga supaya jumlah kolom yang kedua itu merupakan genap. Dan di sini sesuai ya, ganjil tambah ganjil genap dan ganjil tambah ganjil juga genap. Lalu ada lagi gak caranya? Tentu ada ya. Kalau kita kasih di sini genap, terus di sini ganjil, juga akan berbeda gitu ya. Ini ganjil, genap, bentar. Oke, teman-teman, mohon maaf, ini sepertinya ada kesalahannya. Harusnya ini ganjil, ini genap, ini ganjil harusnya ya. Soalnya kan kalau ganjil tambah genap sesuai dengan pembahasan sebelumnya itu kan ganjil ya. Kalau ditambah genap lagi nanti outputnya atau hasilnya ganjil juga gitu, bukan genap. Ini harusnya ganjil ya. Teman-teman mungkin bisa mengerti ya kalau mengerti tentang pembahasan sebelumnya. Lalu kemungkinan kedua, kalau genap ganjil, lalu ini kan hasilnya ganjil ya. Hasilnya genap ya. Kalau ditambah ganjil lagi. Ini kemungkinan yang ketiga. Lalu kemungkinan yang terakhir adalah genap-genap, genap gitu ya. Genap-genap dan semuanya genap gitu ya. Nah, mungkin kalian akan melihat polanya. Aku kasih aku kasih warna yang berbeda dan fokus teman-teman mungkin di sini yang warna oranye saja ya. Mungkin aku akan jelaskan kenapa yang kita fokuskan adalah warna oranye. Kita lihat ya. Oke, kita lihat di sini ada contoh yang lain ya. Nah, kalau teman-teman lihat, kita akan menentukan hasil jumlah antar kolom dan antar baris itu merupakan sebuah bilangan genap. Oke, itu dulu ya. Nah, terus kita akan melakukan atau memberikan ide ya, atau mengidekan dengan cara kolom terakhir dan baris terakhir dikosongkan. Coba alasannya kenapa? Nah, alasannya itu karena kolom terakhir dan baris terakhir dapat kita isikan dengan sembarang bilangan ganjil atau genap yang sesuai dengan kotak-kotak di atasnya atau kotak-kotak di sampingnya. Untuk apa? Untuk menyesuaikan hasilnya genap atau ganjil. Maksudnya gimana ini ya? Di sini ada contoh yang tadi. Misalkan ini kan kosong nih. Mungkin ada contoh? Oh, oke. Oke, ini bukan contoh. Mungkin teman-teman fokus aja ke sini ya. Ini nggak bisa balik lagi ya ya nggak bisa ya. Oke. Kita akan kosongkan kolom terakhir dan kolom kolom terakhir dan baris terakhir ya. Kita akan fokus pada dua ini. Kalau kita isikan ganjil sebelah sini, maka di kotak yang terakhir di kolom pertama otomatis harus ganjil. Begitu. Nah, terus kalau kita isikan di sini ganjil, ya, maka kolom terakhir, baris terakhir dari kolom kedua yang di sini juga harus ganjil supaya ganjil tambah ganjil ke bawah itu harus genap. Nah, otomatis di sini juga harus genap. Kenapa? Karena ganjil dan ganjil itu sudah merupakan genap sehingga ini baris kolom terakhir dan baris terakhir itu merupakan sebuah angka yang menentukan apakah dia ganjil atau genap. Itulah ya kira-kira. Nah, kayak gini. Kalau kita pilih dua di antara ganjil dan genap, ya. Satu di antara ganjil dan genap, kita pilih misalkan ganjil. Terus kita pilih di sini ganjil, di sini ganjil, di sini ganjil. Kan kalau ganjil tambah ganjil genap ya. Tambah ganjil lagi ganjil, tambah ganjil lagi genap. Nah, otomatis yang sebelah sini itu harus genap supaya hasilnya atau outputnya genap, gitu ya. Dan begitupun seterusnya, kalian bisa memilih ganjil atau genap di
yang bukan kolom terakhir dan baris terakhir. Nah, kita akan kembali ke contoh sebelumnya. Ini, teman-teman lihat. Ganjil, ganjil ya. Terus di sininya kan harus menyesuaikan nih di baris terakhir dan kolom terakhir. Ya, ini baris terakhir itu yang ini, yang baris ya. Mungkin teman-teman takutnya bingung. Kolom terakhir itu yang tegak ya. Baris itu yang horizontal. Nah, kalau di sini kita isi ganjil, otomatis kan yang bawah harus menyesuaikan dengan yang atas ya, ganjil. Begitupun seterusnya. Nah, pertanyaannya kenapa cuma ada 4? Kita lihat ke pembahasan selanjutnya. Ya, terus bagaimana cara menghitungnya gitu ya. Dan kita akan menghitung dengan menggunakan aturan perkalian. Lalu apa itu aturan perkalian? Kita lihat contoh yang tadi. Kita punya satu contoh yang tadi yang kita isi. Sebenarnya ini bukan contoh, teman-teman ya. Ini adalah kalau kalian lihat di sini yang kita kerjakan gitu ya. Karena kenapa? Karena ada 1, 2, 3, 4, 5 kotak secara mendatar dan 1, 2, 3, 4 kotak secara tegak ya, vertikal. Lihat 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, jadi ini kita akan kerjakan soalnya. Oke. Sekarang kita akan kembali ke contoh sebelumnya ya. Nah, ini ya. Yang akan aku tunjukkan di sini yang diorenkan adalah bukan yang kolom terakhir dan baris terakhir. Nah, berarti kan hanya bisa diisi oleh 2 kemungkinan, ganjil atau genap. Begitu. Nah, dalam aturan perkalian ya, kita bisa mengisi kotak yang ini sebagai ganjil atau enggak genap. Berarti ada berapa kemungkinan? Ada 2 ya. Memilih ganjil atau memilih genap. Ya, ada 2 kemungkinan. Lalu yang kedua, kira-kira ada berapa kemungkinan untuk mengisi kotak yang kedua? 2 kemungkinan lagi, ganjil atau genap. Gitu. Nah, yang kotak yang sebelah sini itu menyesuaikan dengan kotak-kotak yang di kirinya supaya menghasilkan genap. Jadi kita nggak usah mempedulikan bagaimana kolom terakhirnya dan baris terakhirnya. Yang jelas yang fokus kita adalah baris atau kotak yang bukan baris terakhir dan kolom terakhir. Nah, karena di sini ada 2 kemungkinan dan di yang kotak kedua ada 2 kemungkinan, maka menurut aturan perkalian kalian tinggal mengkalikan aja kemungkinan itu. Sehingga banyaknya cara itu adalah 2 kali 2. Ada 2 kemungkinan sama dengan 4 cara ya. Ini sesuai dengan contoh sebelumnya ya. Nah, ini ada ganjil-ganjil ya. Oke, ini caranya ya, ada 4 cara apa aja. Kalian bisa pilih di sininya ganjil dan ganjil, lalu ganjil dan genap, sebelah sini genap. Lalu di sini aduh gak kelihatan, genap dan ganjil ya, di sini genap, di sini ganjil, lalu genap dan genap. Ada 4 cara ya. Berarti sesuai ya dengan contoh sebelumnya. Nah, lalu ini adalah jawaban, udah kelihatan ya, jawaban untuk soal COC atau Class of Champion 4096. Ini sesuai dengan yang dituliskan oleh Excel ya. Nah, kenapa hasilnya 2/12 atau 4096? Ya kalian bisa tebak lah ya. Kalian tinggal potong aja sebelah sini ya. Yang kita nggak perlukan. Nah, yang kita perlukan itu adalah yang bukan kolom terakhir dan baris terakhir ini ya. Kita bisa isikan sebagai 2. Ntar aku mungkin tuliskan di sini 2, di sini 2 gitu ya. Ini adalah 2 kemungkinan ya kalau kalian memilih ganjil atau genap. Nah, ini sampai di sini 2 ya. Berarti kira-kira ada berapa? Mungkin aku akan rapikan dulu tulisannya. Oke, kalian bisa lihat di sini. Kotak yang pertama ini kita bisa isi sebagai ganjil atau genap ya, ada 2 kemungkinan. Begitupun selanjutnya. Nah, ini kotak terakhir itu untuk menentukan atau menyesuaikan dengan penjumlahan yang di kirinya. Lalu yang ini kita bisa isi dengan 2 kemungkinan, 2 kemungkinan, 2 kemungkinan, 2 kemungkinan, 2 kemungkinan, 2 kemungkinan, dan 2 kemungkinan. Nah, kira-kira ada berapa? Kita hitung ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, berarti 2-nya ada 12 gitu ya. Jadi 2 kali 2 kali 2 sampai 2-nya ada 12. Hasilnya adalah 2 pangkat 12 atau 4096 gitu ya. Oke, nah itu untuk jawabannya adalah 4096. Dan soal-soal seperti ini juga perlu ya untuk dipelajari. Kenapa? Karena kalau di SNBT itu kadang soalnya itu random ya, maksudnya randomnya itu si materinya itu kadang udah gak dipelajari di SMA kadang ya, tapi kita pelajari dengan pengalaman biasanya seperti itu. Nah mungkin teman-teman kalau terima kasih gitu ya buat yang mensupport aku dari dulu. Aku udah mengisi beberapa konten, lalu mengisi pertanyaan-pertanyaan kalian gitu ya, membahas pertanyaan-pertanyaan kalian. Nah kalau kalian mau menanyakan tentang matematika, silakan aja ya, jangan ragu gitu ya, jangan malu-malu. Kalau mau email, silakan email aku aja. Aku udah aku cantumkan di bio aku ya. Atau mungkin teman-teman bisa bertanya tentang perkuliahan, tentang beasiswa, atau gini deh. Kalau teman-teman masih bingung terhadap pelajaran sesuatu, tapi berhubungan dengan ilmiah, atau mungkin berhubungan dengan sains, nah kebetulan aku alhamdulillahnya bisa gitu ya, matematika, terutama yang paling atas di tier aku itu matematika ya, lalu fisika, lalu bahasa pemrograman Python, JavaScript, PHP, ataupun kimia. Kalian bisa tanyakan ke aku, ataupun mungkin kalau kalian mau ke data analis ya, atau data scientist ya, mungkin aku bisa menjawab ya, karena sebenarnya selain kuliah aku juga sering mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan data, sehingga ya mungkin itu merupakan salah satu cita-cita aku gitu ya, sebagai seorang data engineer atau seorang data analis ataupun data scientist gitu ya. Jadi kalian silakan mau menanyakan apapun berkaitan dengan sains, berkaitan dengan bahasa pemrograman atau matematika pun, kalian silakan, jangan malu-malu ya. Kalau kalian support terhadap channel ini, silakan share, lalu like dan komen.